Shalom pagi warga kerajaan surga. Pagi ini saya mau bercerita, saya kasih judul ya, kok dimasukkan ke hati. Jadi begini, ada beberapa pemuda nih mau melakukan perjalanan. Mereka mau mendaki gunung nih ceritanya ya. Akhirnya mereka sampailah di gunung X gitu ya. Nah, salah satu dari mereka ingin buang air kecil dalam perjalanan ini. Dia ingin buang air kecil. Akhirnya teman-temannya bilang, sono pergi, gitu ya, sono pergi ke sana, kita tunggu di sini, gitu ya. Nah, ditunggu-tunggu, nih anak gak dateng-dateng, gak balik-balik. Mungkin dia buang air kecilnya jauh ya. Nah, akhirnya mereka memutuskan, yuk sambil jalan aja, kalau nggak nyampe-nyampe di tujuan, biar dia menyusul. Nah, si pemuda satu ini yang bis buang air kecil balik ke tempatnya mereka, ditemukan nggak ada kan dia kan gitu. Kemana nih teman-teman gue gitu ya. Dia cari, tapi masalahnya bekelnya sudah habis. Jadi dia itu sekarang dalam keadaan lapar sama haus karena berjalan cukup jauh mencari-cari teman-temannya, nggak ketemu-ketemu juga gitu ya. Mungkin pengetahuan tentang naik gunung atau apa dia punya gitu ya. Jadi dia bertahan hidup dengan makanan yang ada di sekelilingnya. Tapi nggak bisa lama-lama kan apa yang dimakan begitu kan. Akhirnya dia bilang gini sama Tuhan, dia berdoa, dia mengucap gitu loh. Tuhan, kalau kayak gini caranya, mending saya mati dimakan harimau daripada saya kelaparan. Nah gitu ya. Akhirnya dia berjalan lagi, akhirnya ketemu dia berjalan, dia melihat samar-samar nih. Ada harimau memandang kepada dia dengan garangnya ya. Akhirnya dikejarlah pemuda ini sampai pemuda ini menemukan satu gua yang cukup untuk dia sendiri. Terus dia berucap gini, Tuhan, gitu aja kok dimasukkan ke hati. Ini kuasa lidah ya. Kita baca di Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Secara tegas ayat ini menyatakan bahwa kita harus hati-hati dalam berbicara. Perkataan yang terucap sangat menentukan apa yang terjadi. Kadangkala ucapan yang baik sekalipun kalau tidak pada waktu dan tempatnya yang tepat, nah akan berakibat salah. Gitu ya, yang kita bisa ambil. Kita harus mengekang lidah kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.